Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi, tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Selanjutnya, ayo berlatih. Mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan di atas. Nomor 1. Apa isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Nomor 2. Apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Yang ada di Kebun Raya Bogor adalah tanaman hias dan hutan lindung. Nomor 3. Mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Kebun Raya Bogor harus dibersihkan supaya tetap asri dan indah dipandang. Nomor 4. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Yang akan terjadi adalah Kebun Raya Bogor akan menjadi tempat yang kotor dan tidak ada pengunjung. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Mari kita diskusikan makna kata-kata berikut. Karya wisata. Apakah maknanya? Ya, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Tanaman hias. Apakah maknanya? Ya, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Hutan lindung. Apakah maknanya? Ya, kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas adalah pentingnya menjaga kelestarian hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia.
Cobalah untuk mencari informasi yang lain, lalu tuliskanlah pada kolom komentar. Selanjutnya, ayo mengamati. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor sangat indah dan asri. Kebersihannya selalu terjaga. Di sana terdapat hutan lindung yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang membuat udara menjadi sangat sejuk. Suasana di Kebun Raya Bogor sungguh sangat nyaman dan menyenangkan. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Alat dan bahan. 1. Gunting atau pisau cutter. 2. Pensil. 3. Kertas. 4. Lem kayu. 5. Daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Cara membuat hiasan dari daun kering. 1. Buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. 2. Gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. 3. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. 4. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. 5. Hiasan siap untuk dipajang. Siapkanlah alat dan bahan, lalu ikutilah cara membuatnya. Selamat mencoba! Selanjutnya, ayo mengamati.
Amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Perhatikan kembali gambar di bawah dengan teliti. Bangun ruang balok. Banyak rusuk, 12. Banyak sisi, 6. Banyak titik sudut, 8. Sekarang, ayo berdiskusi. Jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut berikut. Bangun ruang 5 segitiga. Banyak rusuk, 6. Banyak sisi, 4. Banyak titik sudut, 4. Untuk bangun ruang berikutnya, saya beri waktu 10 detik. Cobalah untuk menemukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Bangun ruang 5 segi 4. Temukanlah. Bangun ruang 5 segi 5. Temukanlah. Bangun ruang prisma segitiga. Temukanlah. Bangun ruang prisma segi 5. Temukanlah. Bangun ruang kubus. Temukanlah. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Lampu pijar terang menyala. Terus belajar taklukkan dunia. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 2. Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi taman, ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu hidup rukun. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks adalah tentang kebersihan dan keindahan jalan raya. Tahukah kamu bagaimana jalan raya yang bersih dan sehat? Pastinya kalian tahu,
Cobalah tuliskan pada kolom komentar. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Informasi dari gambar di samping adalah menunjukkan jalan raya yang bersih dan dihiasi taman yang indah. Cobalah untuk menemukan informasi lainnya. Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, mengingatkannya dengan sopan supaya membuang sampah pada tempatnya. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang jalan raya yang bersih dan sehat. Tuliskan dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, jalan raya yang bersih dan sehat. Jalan raya yang bersih sangat indah dipandang mata. Tidak ada sampah yang berserakan. Jalan raya semakin indah dengan dihiasi taman. Pohon-pohon dan bunga-bunga di taman membuat udara di sekitar jalan raya menjadi sejuk. Kalian bisa menuliskan berdasarkan pengamatanmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Kegiatan apa yang mereka lakukan seperti pada gambar? Mendorong gerobak, memikul beban. Bagaimana mereka melakukannya? Mendorong gerobak dan memikul beban menggunakan kekuatan otot. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan otot? Kita dapat melatih kekuatan otot melalui permainan. Perhatikan gambar di bawah ini. Lomba menggendong teman. Permainan ini sangat menyenangkan dan dapat melatih kekuatan otot kita. Berikutnya, ayo mencoba. Tahukah kamu bagaimana cara melakukan permainan menggendong teman? Mari kita baca bersama-sama. Cari teman berpasangan yang seimbang. Apabila sudah mendapatkan pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Apabila mendengar aba-aba peluit ke-1 dari guru, gendonglah pasanganmu. Apabila mendengar aba-aba peluit ke-2, berjalanlah ke depan menuju garis batas dan baliklah menuju garis awal. Lakukanlah lomba menggendong teman dengan cara bergiliran. Pasangan yang pertama menuju batas dan balik ke garis awal adalah pasangan yang menjadi juara. Sekarang, ayo berdiskusi. Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Mari kita diskusikan contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik. Contoh olahraga yang menunjukkan kerjasama. 1. Bermain tarik tambang. 2. Bermain sepak bola. 3. Bermain kasti. 4. Bermain basket. 5. Bermain voli. 6. Bermain sepak takraw. Kalian bisa menuliskan contoh olahraga lainnya. Sikap apa yang harus kamu miliki agar terwujud kerjasama yang baik ketika berolahraga? Mari kita diskusikan. Sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. 1. Mau membantu teman. 2.
menjaga kekompakan. 3. Tidak bersikap egois. 4. Bermain dengan sportif. 5. Saling mendukung. 6. Tidak mencela kesalahan teman. Nah, bekerja sama merupakan wujud persatuan. Biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba ceritakan olahraga yang pernah kamu lakukan. Ceritakan olahraga yang menunjukkan persatuan dengan temanmu. Ceritakan dengan jelas dan jujur. Selamat mencoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada layar putih warnanya. Anak pintar, patuhlah pada orang tua. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ini adalah percakapan antara Ibu dan Dayu. Bu, mengapa sampah dan barang bekas ini dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan, jawab Ibu. Dari percakapan tadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab adik-adik. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Nah, isi percakapannya adalah mereka sedang membicarakan tentang pasar yang kotor. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Ya, terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar itu karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan adik-adik. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah, kalian harus apa? Berani mengingatkan ya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Nah, mungkin kalian kalau sampah yang berserakan mungkin sedikit ya, kalian bisa membantu membersihkannya. Atau kalau terlalu banyak, kalian bisa memanggil petugas kebersihan pasar dan meminta tolong untuk membersihkan sampah yang berserakan. Apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan adik-adik? Kalau pasar jarang dibersihkan, otomatis pasar akan menjadi kotor, bau, dan menjadi sarang penyakit. Itu yang akan terjadi adik-adik. Di sini ada teka-teki silang yang akan kita isi bersama-sama adik-adik. Ada pertanyaan yang mendatar dan menurun. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Sekarang satu mendatar, berarti satu mendatar yang ini nih adik-adik. Ternoda dan kotor. Apa itu ternoda dan kotor? Itu pengertian dari kata apa? Nah, ternoda dan kotor itu adalah makna dari kata tercemar ya. Lalu yang kedua menurun, berasa sangat geli pada kulit. Ada 5 kotak berarti ada 5 huruf, tengah-tengahnya T. Nah, apa ya adik-adik ya? Ya, gatal ya. Lalu pertanyaan ketiga menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu dan sebagainya. Ya, sakit adik-adik. Itu tadi pengertian dari kata tercemar, gatal, dan sakit. Di sini ada bacaan pasar yang kotor menjadi sarang penyakit.
Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Jadi adik-adik, mari kita jaga kebersihan itu dimanapun tempatnya. Ini di pasar, di rumah, di sekolah, di jalan raya, dan sebagainya. Ciri pasar yang tidak bersih adalah ada sampah yang berserakan dan bau adik-adik. Debu-debunya tidak dibersihkan, selokannya mampet, banyak air tergenang ya. Dari gambar ini kita jadi tahu bahwa pasar yang tidak bersih ciri-cirinya seperti ini adik-adik. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik itu dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari manik-manik. Bagus-bagus ya adik-adik ya. Ada dompet, tempat minuman, lalu ada gantungan kunci ya. Di sini ada tempat snack, bisa juga tempat tisu dan lain sebagainya. Nah, cara membuatnya bagaimana adik-adik? Membuat hiasan dari manik-manik, yang perlu kalian persiapkan adalah gunting, benang atau nilon, manik-manik ya. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan benda yang lain, misalnya sedotan begitu ya. Siapkan beberapa buah manik-manik yang berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, bisa diganti dengan sedotan. Pilih warna dan ukuran yang digunakan ya, sesuai dengan selera kalian. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Lalu ikatlah ujung benang dengan senar tadi ya. Semuanya kalau sudah terisi penuh. Nah, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Jadi kalian membuat kalung dan gelang dari manik-manik. Adik-adik, di sini tadi ada tempat tisu yang terbuat dari manik-manik ya, yang dihias dari manik-manik. Lah, tempat tisu itu termasuk bangun ruang balok adik-adik. Bagaimana bentuknya? Ya seperti balok. Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah adik-adik tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, di sini Kak Citra mau mengingatkan lagi tentang letak titik sudut, sisi, dan rusuk. Titik sudut itu pertemuan antara beberapa garis ya di sini ya, dalam bangun ruang ini. Jadi ujungnya ya, pojokannya itu namanya titik sudut. Lalu sisi itu termasuk dalam bidangnya, rusuk itu termasuk dalam garisnya. Nah, di sini Kak Citra lingkari yang termasuk titik sudutnya adik-adik ya. Ini yang termasuk titik sudut. Nah, jadi banyak rusuk pada balok ini ada 12, banyak sisinya ada 6, banyak titik sudutnya ada 8. Sekarang kita lihat di sini, kita akan kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Kita lihat gambar yang pertama yaitu kubus. Ya, kubus itu banyaknya rusuk ada berapa garisnya? Coba adik-adik, apakah banyaknya rusuk 12 atau 9? Coba adik-adik hitung. Ya, ada 12. Banyaknya sisi tutup atas, tutup bawah, depan, belakang, samping, berarti ada 6. Berarti nomor 1 ini, gambar kubus ini, banyaknya rusuk ada 12, banyaknya sisi ada 6, banyaknya titik sudut ada 8. Sekarang kita lihat gambar nomor 2. Nah, ini prisma segitiga ya adik-adik ya. Nah, di prisma segitiga ini ada berapa rusuknya? Kita hitung. 1, 2, 3.
lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah banyak sisinya 5? Iya, sisi tutup depan, tutup belakang, samping kanan, samping kiri, dan bawah, berarti ada 5. Nah, titik sudutnya ada 6. Nah, bangun datar berikutnya adalah balok. Nah, balok tadi sama dengan kubus, maka banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya juga sama. Nomor 4 sudah. Nomor 5 ini bangun datar bangun ruang prisma segitiga. Berarti prisma segitiga ini banyak rusuknya ada berapa? Ya, ada 9. Lalu banyaknya sisi? Sisi 1, 2, atas, bawah, belakang. Berarti ada 5, banyaknya titik sudut ada 6. Itu tadi mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor itu banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai atau dengan sabun ya adik-adik. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung akan menjadi nyaman karenanya. Adik-adik, apakah kalian pernah bepergian dan kalian karena ingin BAB atau buang air kecil seperti itu kalian pergi ke WC umum? Nah, apakah kalian pernah menjumpai WC umum yang kotor dan WC umum yang bersih? Tentunya kita akan merasa nyaman jika WC umumnya itu dalam keadaan yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh WC umum yang kotor. Ciri-ciri WC umum yang kotor itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya pastinya ada sampah berserakan dan bau. Airnya menggenang adik-adik. Kotoran tidak disiram dan temboknya retak seperti ini. Jadi ini adalah ciri-ciri dari WC umum yang tidak bersih. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya itu menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun itu bermacam-macam loh adik-adik. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Nah, sabun batangan itu dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Nah, adik-adik, di sini ada berbagai hiasan yang dibuat dari sabun batangan. Ya, di sini ada kura-kura ya, ada gambar kepala kucing atau babi ya, ini ya kucing ya kelihatannya atau babi ya. Lalu ada bunga seperti itu, lalu ada mobil-mobilan dan bentuk lainnya. Ini dibuat dari sabun batang adik-adik. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini ada cara membuat hiasan dari sabun batang. Kalian harus persiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa? Pensil, pahat ukir atau pisau, sabun. Lalu cara membuatnya, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Lukislah pada sabun sesuai gambar atau model yang diinginkan. Lalu ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan.
Jika pahat ukir tidak ada, kalian bisa menggunakan pisau. Berhati-hatilah saat menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Nah, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Hiasan selesai dan siap untuk dipajang. Coba adik-adik kalian bisa praktekkan bersama orang tua ya, membuat sabun batangan ini menjadi sebuah hiasan. Nah, sabun batangan ini kalau dalam bangun ruang itu berbentuk balok ya. Jadi balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok itu dapat membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan di sini ada pola bangun ruang yaitu balok. Susunannya ini ada balok yang rendah ya, yang tidak tinggi ya, yang balok melebar dan balok yang tinggi ya, yang ke atas. Itu susunan polanya berulang-ulang ya baloknya ya. Balok yang melebar, balok yang meninggi, balok yang melebar, balok yang meninggi dan seterusnya. Ini adalah pola susunan balok. Kita lihat pola susunan berikutnya. Kak Citra punya pola susunan berikutnya dan kita akan menentukan bentuk bangun ruang selanjutnya ya pada pola susunan berikut. Nah, di sini ada balok pendek, balok tinggi, balok tinggi, balok pendek, balok tinggi, balok tinggi, balok pendek. Berarti ada satu balok pendek, lalu setelah itu ada dua balok tinggi. Nah, terakhir di sini adalah balok yang pendek. Jadi gambar berikutnya tentunya ada dua balok tinggi seperti itu adik-adik. Lalu gambar yang kedua, dua balok pendek, satu balok tinggi, dua balok pendek, satu balok tinggi, satu balok pendek. Nah, berarti di sini kalau hanya satu balok pendek, ini kan padahal ada dua balok pendek ya. Itu berarti berikutnya adalah balok pendek. Kalau sudah dua balok pendek, baru balok yang tinggi. Seperti itu adik-adik. Pola berikutnya adik-adik ya. Tiga balok pendek, tiga balok tinggi, satu balok pendek, dua balok tinggi. Padahal di sini ada tiga balok tinggi. Berarti setelah dua balok tinggi ini adalah satu balok tinggi. Nah, karena sudah ada tiga balok tinggi, berarti gambar berikutnya adalah satu balok pendek. Berikutnya adik-adik. Nah, di sini dua balok pendek, dua balok tinggi, dua balok pendek. Maka pola berikutnya adalah ya, bagus sekali, dua balok yang tinggi. Mudah ya menentukan pola pada bangun ruang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan kerja bakti dengan warga di sekitar rumah kalian? Nah, kerja bakti apa yang kalian lakukan? Lalu apa yang kalian bantu nih adik-adik? Perhatikan percakapan antara Dayu dan orang tuanya di sini adik-adik. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Nah, di sini ya, Dayu bertanya. Sampah itu ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah.
Jelas Ibu adik-adik. Nah, di sini kita tahu bahwa ada dua tempat sampah ya di sini. Ada sampah anorganik dan sampah organik. Itu bedanya apa Kak Citra? Sampah anorganik adalah sampah-sampah yang tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, botol seperti itu adik-adik. Itu harus dibuang di tempat sampah anorganik. Sedangkan sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya sisa makanan, daun, ranting ya, seperti itu. Itu bisa membusuk. Jadi dibuang di tempat sampah organik. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Nah, isi percakapannya mereka membicarakan tentang manfaat kerja bakti. Lalu mereka juga membicarakan tentang dua tempat sampah tadi ya adik-adik ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Tentunya pekerjaan cepat selesai dan akan tercipta kebersamaan, akan tercipta kerukunan juga. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu adik-adik? Ayo, pernah atau tidak? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tidak ikut. Nah, kalau nanti ada kerja bakti lagi, adik-adik harus ikut membantu ya. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Mungkin kalian bisa membantu menyapu, membuang sampah, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan adik-adik? Nah, yang terjadi taman akan kotor, rusak, dan menjadi bau adik-adik ya. Tidak bisa dinikmati lagi oleh para pengunjung taman. Di sini ada kotak huruf. Nah, kita akan mencari pengertian dari sebuah kata, ini di sini ada pengertiannya, lalu kita mencari katanya adik-adik ya, sampai Kak Citra belibet ini ya. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa ya namanya suatu kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Oh, ini adalah arti dari kata kerja bakti. Ya, kerja bakti itu artinya kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Nah, di sini berarti suatu proses menjadikan barang bekas menjadi barang baru itu namanya adalah daur ulang ya. Berikutnya, pola perencanaan sebuah kota dalam membangun. Jadi membangun sebuah kota itu perlu pola perencanaan. Itu artinya adalah tata kota ya. Tata kota itu artinya pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Di sini ada bacaan perlunya menjaga kebersihan kota. Taman kota itu banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Ya, itu adik-adik ya, pentingnya taman kota. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah adik-adik mengerti dengan isi gambar ini ya? Ya, di sini ada orang yang sedang membersihkan taman kota. Ada yang memotong rumput, ada yang membuang sampah, lalu ada yang memberi pupuk, lalu ada memotong-motong mungkin bunga-bunga yang layu, ranting-ranting yang sudah mati, seperti itu.
Nah, bagaimana sih cara menjaga kebersihan taman? Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh cara menjaga. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman di sekitar taman. Ikuti aturan yang ada, misalnya di taman itu tidak boleh menginjak rumput, ya jangan diinjak. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Bisa juga menyirami tamannya juga ya, itu cara menjaga kebersihan taman. Kerja bakti itu mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lainnya? Nah, di sini tadi Kak Citra punya gambar masyarakat yang sedang musyawarah dan beribadah bersama. Nah, ini contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Nah, di sini ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Lalu ada lagi bermusyawarah memilih ketua RT, merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, mengadakan ronda malam, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, beribadah bersama tetangga sesuai agama masing-masing. Itu sesuai dengan contoh kegiatan mau hidup bersama. Lalu sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hidup rukun dengan tetangga, saling menolong dengan tetangga, saling menghormati dan menghargai dengan tetangga, tidak memilih-milih tetangga. Itu sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah adik-adik bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya adik-adik sudah belajar, sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit up adik-adik. Nah, gerakan dasar sit up itu seperti apa? Ini loh adik-adik ya. Ini sit up dengan tepuk tangan. Jadi ketika sudah bangun itu kita tepuk tangan. Itu namanya sit up tepuk tangan. Cara melakukannya, mula-mula kalian tidur telentang. Kedua tangan luruskan di samping badan. Bangun dari posisi telentang sampai duduk. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Jadi kalian bisa meminta tolong temanmu di depanmu ya adik-adik, itu untuk memegang kakimu supaya kakimu tidak menekuk adik-adik saat bangun. Lalu kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampu kalian. Itu cara melakukan sit up. Nah, pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Jadi kalian bisa melatih kekuatan otot kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Adik-adik, di Taman Nasional Ujung Kulon itu ada hewan khas yang dilindungi, yaitu badak bercula 1. Kalian bisa mencari informasi tentang Taman Nasional Ujung Kulon melalui video-video yang ada di channel YouTube ya. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat.
Apakah adik-adik tahu apa maksud dari flora dan fauna? Flora itu artinya tumbuhan adik-adik, sedangkan fauna itu artinya adalah hewan. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan adik-adik. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Itu tadi adik-adik bacaan tentang flora dan fauna. Nah, adik-adik harus tahu bahwa saat ini flora dan fauna di sekitar kita itu terancam punah. Ya, mengapa terancam punah? Karena banyak penebangan hutan secara liar, lalu pembakaran, pemburuan hewan secara liar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, banyak hewan yang mati dan punah adik-adik. Jadi kita sebagai manusia itu berhak berkewajiban melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang merawat tanaman. Cara menjaga agar tanaman atau flora itu tumbuh subur. Nah, ini ada beberapa cara nih adik-adik. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Lalu memberi pupuk pada tanaman, mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman. Meletakkan tanaman itu di tempat yang terkena sinar matahari. Ya, itu harus kita lakukan adik-adik. Tidak menebang tanaman secara sembarangan. Ya, jangan sampai kita menebang tanaman secara sembarangan. Tanaman itu sangat bermanfaat loh bagi manusia karena itu menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Lalu bagaimana cara menjaga hewan? Ya, cara menjaga fauna supaya tetap sehat di sekitar kita. Nah, kalau kalian memiliki hewan peliharaan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, memberi makan secara teratur, diberi minum, disediakan kandang yang bersih dan layak. Hewan peliharaan itu perlu divaksin adik-adik supaya tidak mudah terkena penyakit. Tidak memburu atau menembak hewan yang langka yang dilindungi. Contohnya kalau di Indonesia ya, badak bercula 1, harimau, ya banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi. Nah, itu tadi cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang membersihkan taman sekolah ya atau halaman sekolah. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Nah, di sini mereka menunjukkan sikap kerjasama, saling gotong royong, saling menghargai, saling menghormati adik-adik. Lalu Dayu dan teman-teman itu merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan itu banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan itu juga ada akibat buruknya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra ada manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kita akan menghubungkan setiap kalimat pernyataan yang ada sesuai dengan kotaknya. Nah, di sini banyak teman. Banyak teman itu apakah manfaat hidup bersatu atau akibat jika tidak hidup bersatu? Nah, banyak teman itu adalah manfaat jika kita hidup bersatu dengan teman.
Yang kedua, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Apakah itu manfaat atau akibat ya? Ya, ini adalah manfaat hidup bersatu. Tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Itu manfaat hidup bersatu atau akibat jika tidak hidup bersatu? Ya, ini adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Lalu kalau tidak bersatu dengan teman, akibatnya juga pekerjaan lama selesainya. Berikutnya, pekerjaan cepat selesai. Ayo, masuk manfaat atau akibat adik-adik? Ya, maksudnya manfaat hidup bersatu. Dibenci teman. Nah, dibenci teman ini termasuk akibat jika kita tidak hidup bersatu dengan teman. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyirami bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Nah, tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, ini adalah gambar tabung adik-adik ya. Tabung ini termasuk dalam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu bisa dibuat pola ya. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Nah, di sini adik-adik ya, kita cari tahu ini sama-sama bangun ruangnya adalah tabung. Ada tabung yang berdiri, ada tabung yang miring begini ya adik-adik ya. Kita lihat polanya, dua tabung berdiri, satu tabung yang miring, dua tabung berdiri, satu tabung yang miring, dua tabung berdiri, satu tabung yang miring. Itu polanya akan berlanjut terus menerus. Contoh lainnya, satu tabung, dua kubus, satu tabung, dua kubus, satu tabung, dua kubus, dan seterusnya. Ini membentuk pola bangun ruang tertentu. Nah, di sini Kak Citra punya contoh nih adik-adik. Kita lihat polanya ya. Ada tabung, balok, kubus. Tabung, setelah tabung, balok, setelah balok, kubus. Setelah kubus, tabung lagi, balok, kubus. Maka gambar selanjutnya setelah kubus adalah ya, tabung. Lalu setelah tabung adalah balok. Nah, nanti setelah balok adalah kubus adik-adik. Kalau ada titik-titik selanjutnya ya kubus ya. Seperti itu, membentuk pola tertentu. Contoh lainnya, dua balok, satu tabung. Dua balok, satu tabung, satu balok. Nah, padahal baloknya ada berapa? Dua, berarti setelah satu balok ini harusnya balok lagi. Setelah dua balok sama dengan berikutnya adalah satu tabung. Seperti itu adik-adik, cara melanjutkan pola bangun ruang. Contoh berikutnya adik-adik, ada balok, kubus, tabung. Balok. Nah, kita lihat di sini. Setelah balok itu seharusnya apa di sini? Oh, kubus. Setelah kubus adalah tabung. Lalu setelah tabung, balok lagi, kubus, tabung, dan seterusnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang ke-6.